keterbatasan, terbatas. Jadi sumber daya yang dimiliki perusahaan itu terbatas, jadi spesifikasinya ini nggak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan manajemen. Misalnya manajemen pengennya misalnya di restoran lagi ya, misalnya pengen setiap kali melayani satu pelanggan waktunya 1 menit, tapi padahal ini di kasir ya, padahal sumber daya atau karyawan yang dimiliki di kasir itu nggak sebanyak itu. Nah, otomatis kan nggak mungkin bisa melayani konsumen dalam waktu 1 menit kalau misalnya karyawannya nggak banyak jumlahnya. Itu gap spesifikasi kualitas. Terus kalau yang ketiga, gap penyampaian pelayanan, ini kesenjangan antara spesifikasi kualitas dan penyerahan jasa. Jadi tadi spesifikasinya sama, ketika menyampaikan jasa itu ada kesenjangan. Terus yang keempat itu gap komunikasi pemasaran, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Jadi kurang adanya semacam promosi di sini. Jadi nggak ada komunikasi kepada konsumen, makanya di sini ada yang namanya gap komunikasi pemasaran, kurang melakukan pemasaran, istilahnya bisa seperti itu. Terus kalau yang terakhir, gap pelayanan yang dirasakan, ini perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, yang terakhir ini loh, yang kita bicara dari tadi kan, service quality, perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan, jadi ini expected service, sama yang diharapkan oleh pelanggan, ini perceived service. Ini jadi gap yang kelima itu gap yang tadi, service quality tadi. Paham ya? Jadi ada 5 gap itu. Ini bisa bilang seperti ini karena mereka sudah melakukan penelitian. Jadi memang ada gap-gap seperti ini yang terjadi di kenyataan. Nah, ini alurnya bisa dilihat di sini. Jadi gap 5 itu yang tadi, ini kan service quality kan, expected sama perceived. Terus gap pertama ini antara manajemen sama konsumen. Terus yang kedua tadi antara persepsi manajemen sama spesifikasi. Terus kalau yang ketiga spesifikasi sama penyampaian pelayanan. Terus kalau yang keempat penyampaian pelayanan sama komunikasi eksternal. Atau ini pemasaran tadi yang keempat. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut. Ini gimana cara mengelola kapasitas dan permintaan. Kalau permintaan ini berarti dari sisi konsumen apa produsen? Oke, berarti ini dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen kalau permintaan. Kalau penawaran baru dari sisi produsen. Jadi gimana cara kita mengelola permintaan? Nah, siklus permintaan itu periode waktu pada saat permintaan mengalami lonjakan dan penurunan sebelum kembali lagi seperti semula. Nah, ini biasanya memang banyak terjadi pada perusahaan jasa. Jadi ada peak season sama low season. Pernah dengar nggak seperti itu? Kira-kira peak season itu pada saat apa? Biasanya ada istilah peak season sama low season. Jadi permintaan itu meningkat drastis pada saat peak season. Nah, itu biasanya pada saat apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalau di Indonesia, bener Mas Sentoro, pada saat Lebaran. Itu kan pada mau libur, otomatis kayak misalnya tiket pesawat, kereta api semua kan habis pada saat itu dan harganya pasti naik. Itu peak season. Kalau misalnya di sini di Taiwan itu biasanya waktu-waktu liburan, summer vacation atau
winter vacation. Nah itu waktunya peak season. Sama kayak di tempat-tempat taman hiburan itu juga rame-ramenya pada saat liburan. Terus kalau restoran peak seasonnya pada saat apa? Ini kalau restoran kita nggak bisa ngomong season sih, peak time-nya pada saat apa? Kalau restoran pada saat apa yuk? Kalau restoran ya pada saat waktunya makan, misalnya makan siang atau makan malam. Itu restoran peak time-nya di situ. Jadi banyak-banyaknya konsumen yang datang tuh pada saat itu. Terus kalau apa lagi? Kalau karaoke biasanya apa? Kalau restoran nggak hanya weekend, Mbak. Restoran kan daily. Nah, pada saat jam makan itu peak time-nya di situ. Kalau karaoke kira-kira kalau karaoke bisa waktu liburan weekend atau mungkin malam hari. Kalau rumah sakit kira-kira apa yuk? Dokter atau rumah sakit pada saat apa? Setiap hari. Oh, kok kasihan setiap hari. Gimana caranya tahu kalau ada yang sakit? Ayo, ada harusnya pada saat apa? Nah, sip, dek bener. Pada saat pergantian musim atau musim pancaroba itu biasanya waktunya orang banyak yang sakit. Jadi kalau mbak sama mas punya perusahaan harus tahu pada saat apa permintaan itu benar-benar meningkat. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, mbak sama mas sudah bisa mengantisipasi. Jangan sampai nggak siap terus nggak bisa melayani pelanggan yang datang, akhirnya mereka berpindah ke perusahaan lain, kan rugi kitanya. Jadi makanya harus benar-benar mempelajari siklus seperti itu ya, siklus permintaan. Paham ya? Nah, ini membagi permintaan berdasarkan segmen pasar, terus mengelola permintaan pada kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, ini. Jadi pada saat apa kita harus melakukan apa. Nah, kalau misalnya pada saat rame-ramenya ada sistem yang namanya reservation, ya kan? Kita bisa booking dari jauh-jauh hari. Sebentar, saya kok lupa ada restoran di mana gitu. Kalau mau makan di situ bookingnya harus sebulan sebelumnya karena banyak banget yang pengen makan. Tapi di mana itu ya? Saya kok lupa. Nggak inget aku. Ada. Jadi itu salah satu cara untuk mengatasi yang namanya lonjakan permintaan. Jadi harus direservasi dulu sebelumnya. Terus sama kayak kita mau beli tiket pesawat pada waktu musim liburan kan juga harus dari jauh-jauh hari. Kalau nggak gitu nggak mungkin bisa kita dapat tiket juga kan. Itu salah satunya. Atau dalam sistem antrian juga, misalnya saya sudah penuh, dia tetap ada di dalam waiting list. Jadi andai kata ada yang membatalkan, dia bisa menggantikan yang membatalkan itu tadi. Jadi itu cara-caranya ya. Jadi harus tahu pada saat apa mbak harus melakukan apa, pada saat apa harus melakukan apa itu. Terus kayak misalnya kalau pergantian musim, kalau orang jualan baju itu kan pada akhir musim biasanya mereka ngasih diskon besar-besaran, ya kan? Jadi harus tahu siklus-siklus seperti itu supaya berjalan lancar bisnisnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang itu?